Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum wa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Yaqulullah Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa khaliquna wa waliku hayatina bi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sampai malam hari ini, nikmat kesempatan kita berkumpul kembali, duduk bersama di majelis yang mulia. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita masih memiliki motivasi yang tinggi, kompetisi dalam kebaikan, menyempurnakan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutabaah kita kepada Rasulnya melalui meningkatkan wawasan keislaman kita, syariat agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi, para rasulnya, kepada hari akhir dan kepada qadarnya khairihi wa syarrihi. Dan iman ini yang nantinya harus tetap ada di dalam kalbu kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada sahabat-sahabat teladan kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yakni Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Dan mudah-mudahan juga Allah kembalikan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi, Allah kembalikan kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema pada malam hari ini berkaitan dengan 7 karakteristik kalimat thayyibah la ilaha illallah. Banyak di antara kaum muslimin di akhir zaman ini kalimat thayyibahnya tidak memenuhi 7 karakteristik dasar, 7 kriteria, 7 syarat yang menyempurnakan kalimat ini, yang menjadi fondasi segala amal yang kita lakukan.
baik amal kita yang berupa ucapan maupun perbuatan harus berdiri dibangun di atas kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan kalimat ini harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Berkaitan dengan 7 karakteristik yang menyempurnakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Jadi syarat satu, karakter satu yang harus kita penuhi ketika kita telah menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallahnya kita harus kita ilmui. Ilmu itu al-munafi lil jahli, menafikan, menghilangkan kebodohan. Karena banyak orang yang menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memahami bahwa di dalamnya ada rukun nafi, rukun isbat. Allah saja yang diibadahi, sementara sesembahan selain Allah adalah batal. Ini paling inti. Paling inti. Banyak orang yang ribuan kali mengucapkan kalimat ini sebagai bagian dari zikirnya kepada Allah, tapi seringkali juga kalimat ini terbatalkan dengan syirik kecil dan syirik besar karena belum memenuhi syarat yang pertama, ilmu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 9, surah yang ke-47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalimat ini telah diterima oleh seorang hamba, maka yang pertama seorang hamba itu wajib mengetahui siapa sebenarnya sesembahan yang hak, yang wajib, yang hak untuk diibadahi, yang hak untuk disembah. Dan dia harus memahami bahwa sesembahan selain Allah adalah batal. Tanpa syarat yang pertama ini, maka mustahil kalimat la ilaha illallah ini terjaga. Dan kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya sebuah ucapan yang keluar dari lisan, tapi harus menempati 3 tempat utama. Seperti kita pahami berkaitan dengan makna iman secara syariat itu adalah qaulun bil lisan atau iqrarun bil lisan. Qaulun bil lisan. Qaulun wa iqrarun bil lisan. Diucapkan sebagai deklarasi pernyataan diri bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Allah saja yang diibadahi, tidak ada sesembahan yang lain. Kemudian watasdiqun bil janan. La ilaha illallah ini sampai masuk ke dalam hatinya. Jadi dibenarkan oleh hatinya, diyakini oleh hatinya. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan karya nyata. La ilaha illallahnya tidak hanya sebatas ucapan yang diucapkan oleh lisan, tidak hanya sebatas diyakini oleh hati, tapi harus dibuktikan dengan karya nyata. Karya nyata yang dimaksud adalah ketaatan. Ketaatan dalam menjadikan Allah sebagai sesembahan yang hak dan membersihkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud rukun 1, al-ilmu al-munafi lil jahli. Mengetahui makna la ilaha illallah, mengetahui kandungan la ilaha illallah, mengetahui rukun nafi dan rukun isbat, siapa sesembahan yang hak yang harus dia ibadahi,
dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang mukmin, yakni sehari semalam beribadah, menunaikan ibadah salat lima kali. Jadi mengetahui yang dimaksud adalah hatinya paham terhadap apa yang diucapkan oleh lidahnya, yakni kalimat thayyibah la ilaha illallah ini. Mengetahui bahwa ilahun ma'budun bihakim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada seorang hamba yang menerima kalimat ini tapi dalam kehidupan sehari-hari kalimat ini terbatalkan tanpa ia menyadari. Mari kita bandingkan dengan bagaimana orang musyrik itu menolak kalimat ini. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak kalimat thayyibah la ilaha illallah ini karena mereka paham bahwa kalau mereka menerima kalimat ini, maka sesembahan-sesembahan selain Allah yang banyak Tuhan yang mereka sembah itu akan mereka tinggalkan. Ketika mereka menerima kalimat ini, mereka paham bahwa Allah saja yang diibadahi. Itu alasan orang-orang musyrik Ahlu Mekah mengapa mereka menolak kalimat thayyibah la ilaha illallah pada saat didakwai oleh Nabi dengan dakwah tauhid ini, ya, supaya mereka semuanya bersahadat, bersaksi bahwa Allah adalah ilahnya, Tuhannya yang hak untuk diibadahi, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW itu diceritakan dalam mendakwakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, beliau masuk ke pasar-pasar, kemudian dalam sabdanya menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kalian semuanya, ucapkan la ilaha illallah. Maksudnya, masuklah kalian ke dalam Islam. Bersaksilah kalian dengan mengucapkan kalimat syahadat, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Dan bersaksilah kalian dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa sesungguhnya aku Muhammad adalah Rasul Allah. Maka di dalam hadis ini menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalimat thayyibah la ilaha illallah yang memenuhi 7 karakteristik dasar, 7 syarat yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Yang pertama al-ilmu, mengetahui isi kandungannya, mengetahui rukun nafi. Rukun nafi itu berarti apa? Membersihkan segala macam bentuk ketuhanan selain Allah. Lalu memahami rukun isbat, hanya menetapkan Allah saja sesembahan yang hak untuk diibadahi. Nah, di akhir zaman ini banyak orang Islam yang ribuan kali mengucapkan kalimat ini tapi tidak paham. Karena tidak hanya Allah yang disembah, masih ada sesembahan selain Allah. Menyekutukan Allah tapi mereka tidak menyadari. Karena tidak mau belajar. Orang musyrik ketika Rasulullah melaksanakan dakwah tauhid agar mereka mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau menerima. Karena orang musyrik paham kalau menerima la ilaha illallah itu nanti Allah saja yang disembah. Sementara sesembahan-sembahan yang banyak yang disembah itu akan ia tinggal. Mari kita pahami surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 35 dan ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sesungguhnya mereka penduduk Mekah, orang-orang yang menyekutukan Allah, ketika dikatakan kepada mereka idza qila lahum la ilaha illallah,
ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, tidak mau menolak. Kesombongan mereka sambil menjawab kepada Nabi yang menyampaikan ayat ini dalam mendakwakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah sesungguhnya kami, apakah sesungguhnya kami latariku alihatina, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang biasa kami sembah karena hanya mengikuti seorang penyair yang gila. Mereka orang-orang musyrik Mekah itu mengatakan bahwa Nabi yang mendakwakan dakwah tauhid, menawarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dikatain sebagai apa? Sebagai penyair yang gila. Di dalam penolakan ini, yakni ayat yang ke-36 ini, ikhwati fillah imani wa rahimakumullah, wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun, mereka faham apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak dengan menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah, kemudian nyembah Allah saja demi mengikuti seorang penyair yang gila. Ayat berapa tadi? Ayat 35 sampai ayat 36 surah As-Saffat, surah yang ke-37. Jadi orang musyrik itu paham, walaupun sebelum menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tapi banyak orang Islam yang sudah menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah tapi tidak paham, yang seharusnya Allah saja yang diibadahi tapi masih beribadah kepada sesembahan selain Allah. Maka syarat satu belum memenuhi, al-ilmu. Karena dengan ilmu itu yang memahami tentang rukun nafi, rukun isbat, isi dari kandungan la ilaha illallah, maka segala macam bentuk ketuhanan selain Allah itu tidak akan ada. Akan berhati-hati, bahkan takut. Orang yang betul-betul memahami dengan syarat yang pertama ini, ketika telah menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu khawatir kalimat ini akan batal jika masih menyekutukan atau mengakui ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menerima kalimat ini yang betul-betul syarat yang pertama dipenuhi, al-ilmu, itu jaminannya surga. Maka Rasulullah SAW ketika masuk pasar, wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, bersaksilah bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah, tuflihu, maka kalian akan berbahagia, kalian akan beruntung. Termasuk ketika pamannya yang bernama Abu Thalib, pada saat apa? Hendak meninggal dunia, di hari kematiannya, Rasulullah SAW juga apa? Menawarkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan aku jadikan hujjah di hadapan Tuhanku. Aku akan menjamin dirimu bahwa dirimu telah menerima Islam sebagai agama dan menerima aku, keponakanmu ini, sebagai apa? Sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Tapi dipengaruhi oleh Abu Jahal yang lebih dulu datang, sehingga apa? Menolak kalimat la ilaha illallah ini, kemudian mempertahankan apa? Agama nenek moyang mereka, mengikuti nasihatnya Abu Jahal, meninggalkan nasihat yang disampaikan oleh keponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal apa? Waktunya habis membela Nabi dalam perjalanan dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi. Jadi seandainya Abu Thalib itu mau menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka Rasulullah akan menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah bahwa kamu telah masuk Islam, wahai pamanku.
Walaupun sebelumnya apa? Walaupun sebelumnya itu apa? Walaupun la ilaha illallah itu baru apa? Di hari-hari terakhir apa? Seorang akan meninggal dunia. Karena pada zaman Rasulullah SAW kan, ketika pamannya meninggal itu kan belum ada perintah apa? Belum ada perintah untuk menunaikan sholat lima waktu. Maka para sahabat yang ketika itu bersama Nabi yang masuk Islam di Mekah sebelum hijrah, sebelum Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya apa? Hanya menjaga kalimat thayyibah la ilaha illallah. Setelah apa? Setelah menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah ini dan menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha kalimat thayyibah la ilaha illallah yang kita miliki ini yang menjadi pondasi segala amal yang kita lakukan, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan ini betul-betul kalimat thayyibah yang kokoh di dalam kalbu kita, kalimat yang tak terhingga, kalimat yang istimewa. Maka jaminan yang Allah berikan adalah surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor hadis 26, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Baru mengetahui syarat yang pertama saja, yakni al-ilmu, syarat satu. Seperti juga yang ditawarkan kepada pamannya Abu Thalib pada saat hari kematiannya. Ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku, maka la ilaha illallah ini akan aku jadikan hujah di hadapan Tuhanku. Maka pamannya akan selamat. Sama juga yang didakwakan oleh Nabi menyampaikan kepada kaumnya ketika masuk ke pasar, wahai kaumku, qulu la ilaha illallah tuflihu. Terimalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, dakwah tauhidku, maka kalian semua akan beruntung, kalian semua akan berbahagia. Jadi berdasarkan syarat satu saja, kalau di zaman Nabi seperti Abu Thalib pamannya, kan amal solihnya belum terbangun di atas keimanan kepada Allah. Mendukung Nabi dalam dakwah tauhid itu mereka bukan karena iman, karena itu keponakannya yang harus dibela, yang harus dijaga. Tapi bukan karena Allah, karena belum ada iman di dadanya, belum ada la ilaha illallah. Nah, dia